Nasib Gus Miftah setelah ejek penjual es teh, akankah dicopot dari jabatan utusan khusus presiden? Oh, saya itu mencari rezeki buat anak istri, malah ada suara kayak gitu ya. Kalau buat saya nggak apa-apa, tapi ya lain kali jangan gitu. Nganu ya, kecewa gitu ya, Iya, Pak. nyesel atau Saya di sana belum sakit dapat, gitu, Pak. saya di sana belum dapat rezeki, malah ada suara kayak gitu di telinga saya terima padanya. Jadi sebenarnya memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu seperti itu. Jadi kalau saya mau menyalahkan juga bukan kapasitas saya, karena memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu dari dulu tuh seperti itu, karena beliau banyak merangkul anak-anak kalangan yang kurang baik dirangkul. Jadi metode dakwahnya beliau seperti itu. Satu lagi, beliau tuh kalau memberi kalimat-kalimat seperti itu tuh kalimat-kalimat spontan. Jadi bukan kalimat yang disengaja. Toh kalaupun beliau seperti itu, emang makanannya, minumannya semua diborong sama Gus Miftah. Emang Gus Miftah tuh udah biasa kayak gitu. Jadi susah. Besok-besok kalau ngeliat videonya yang full. Zaidan, alasan dakwah itu nggak masuk akal kalau dijadikan pembelaan untuk melontarkan kalimat-kalimat semacam itu. Dilontarkan kalimat semacam itu ke pedagang, coba kepada pedagang dikatain dengan kalimat semacam itu, masuk akal nggak kira-kira? Hanya karena Gus Miftah itu mampu memborong dagangan orang, bukan berarti juga kalimat itu pantas untuk dilontarkan kepada pedagang. Sudahlah, alasan guyon-guyon itu udah nggak masuk akal. Kau mengatakan tidak mampu, menyalahkan karena tidak ada kapasitas, tidak berkapasitas dan lain sebagainya. Tapi kau ikutan ketawa. Ketawa, bisa kau ketawa. Jadi tolong jangan dipotong videonya, atau sekali-kali jenengan datang di majelisnya. Iya, Gus Miftah itu kalau ngomong suka spontan, tidak disengaja. Pak, Gus Miftah ini katanya pendakwah ya. Kata-kata spontan itu lebih cocok dikeluarkan sama pelawak ya Pak ya, kayak Komeng, spontan uhuy gitu ya. Kali seorang pendakwah ngomongnya tidak dicerna dulu apakah bagus, kata-kata goblok keluar dari mulutnya. Saya itu tersinggung sekali saya tadi lihat video itu. Andai itu bapak saya, tak kuablang itu nanti. Andai yang dihina bapak saya, malam ini juga tak datangi rumahnya. Saya itu yang bukan siapa-siapanya Pak, saya lihat video itu nangis itu. Orang golek nafkah, ibaratnya orang miskin yang mau berjuang, kok dilecehkan kayak gitu tuh kan. Naudzubillah itu. Nah sekarang mubalik modalnya juga seperti itu. Gak tahu nyantri, gak tahu sekolah, gak tenanan itu ngaji, modal pinter ngomong Pak ya. Terus branding media niku, tim medianya itu yang luar biasa niku. Akhirnya dianggap Gus, dianggap Kiai Haji, terus jadi utusan khusus presiden bab toleransi. Oh dia sendiri gak punya toleransi kok. Ngajari orang toleransi itu pripun. Niku Pak Prabowo salah milih niku. Mungkin. Nah, nanti potong Mas ini videonya. Kirim tag Gus Miftah. Gus jenengan diwejang kali guru saya. Kontroversi yang melibatkan pendakwa Gus Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah sampai saat ini masih menjadi perhatian publik, di mana video yang memperlihatkan Gus Miftah mengolok-olok pedagang es teh saat berdakwah di Magelang menuai kecaman luas. Video tersebut kemudian viral di media sosial dan menuai kritik publik karena nada bercanda Gus Miftah dianggap tidak pantas dan merendahkan rakyat kecil. Buntutnya muncul desakan agar Presiden Prabowo Subianto mencopot Gus Miftah dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Lantas bagaimana nasib Gus Miftah setelah ia mengolok-olok penjual es teh tersebut? Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan teguran kepada Gus Miftah yang disorot publik karena mengolok pedagang es teh. Teguran itu, kata Hasan, dilayangkan melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya.
Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Sun Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Setelah itu Presiden Prabowo mendapatkan informasi Gus Miftah telah mendatangi penjual es bernama Sun Haji itu untuk meminta maaf. Jadi kami juga sudah mendapatkan informasi, Bapak Presiden juga sudah mendapatkan informasi. Utusan khusus Presiden sudah mendatangi Bapak Sun Haji secara langsung ke Desa Banyusari, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung, katanya. Berdasarkan informasi yang diterima, kata Hasan, permintaan maaf Gus Miftah itu telah diterima oleh Sun Haji. Hasan pun berharap silaturahmi dan hubungan baik bisa terus terjalin. Bahkan Bapak Sun Haji menyatakan ingin melihat Bapak Gus Miftah untuk mengadakan pengajian juga di desa beliau di daerah Banyusari, katanya. Hasan juga menegaskan mengenai pentingnya pejabat publik menjaga ucapan, terutama terhadap masyarakat kecil. Kita memang harus hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan, dalam menjaga sikap apalagi terhadap rakyat kecil yang sedang berjuang memeras keringat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, ucap Hasan. Hasan kemudian menyinggung sikap Presiden Prabowo yang selalu menghormati rakyat kecil. Beliau pernah berpidato menyatakan sangat berhormati para pedagang kaki lima, para petani, para nelayan, semua yang bekerja keras keluar dari rumah mereka memeras keringat untuk kebutuhan keluarga, katanya. Melalui akun Instagram resminya, Partai Gerindra menyatakan bahwa tindakan Gus Miftah tidak sejalan dengan ajaran Presiden RI sekaligus Ketua Umum Gerindra. Kontroversi yang melibatkan pendakwa Gus Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah sampai saat ini masih menjadi perhatian publik, di mana video yang memperlihatkan Gus Miftah mengolok-olok pedagang es teh saat berdakwah di Magelang menuai kecaman luas. Video tersebut kemudian viral di media sosial dan menuai kritik publik karena nada bercanda Gus Miftah dianggap tidak pantas dan merendahkan rakyat kecil. Buntutnya muncul desakan agar Presiden Prabowo Subianto mencopot Gus Miftah dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Lantas bagaimana nasib Gus Miftah setelah ia mengolok-olok penjual es teh tersebut? Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan teguran kepada Gus Miftah yang disorot publik karena mengolok pedagang es teh. Teguran itu, kata Hasan, dilayangkan melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Sun Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Setelah itu Presiden Prabowo mendapatkan informasi Gus Miftah telah mendatangi penjual es bernama Sun Haji itu untuk meminta maaf.